pemirsa Edis TV dimanapun para pemirsa sekalian berada. Jumpa kembali ya teman-teman bersama dengan saya dalam acara Edis TV ya. Acara yang tidak henti-hentinya dan tidak habis-habisnya menanggapi dan mengcounter orang-orang Islam. Ya, kita akan terus untuk menjawab, mematahkan argumen-argumen mereka, syubhat-syubhat mereka, lalu kemudian kita balikkan ya pertanyaan-pertanyaan mereka itu kepada diri mereka sendiri. Terima kasih Mikrobel, makasih. Ya, itulah channel ini ya teman-teman ya. Tetapi ingat teman-teman, di channel ini kita berusaha untuk semaksimal mungkin menghindari yang namanya saling menghujat maupun saling memaki, teman-teman. Jadi pastikan niatan daripada teman-teman itu hanya sekedar untuk berargumen ya, untuk mengalahkan di dalam sebuah argumentasi. Hanya itu saja ya teman-teman ya. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita mulai teman-teman, karena kemarin itu beberapa kali kita itu kena pembatasan. Ya. Jadi teman-teman sekalian, jangan lupa teman-teman untuk tap-tap layar. Tap-tap layar, kemudian bagikan siaran ini, ya seperti itu. Jangan lupa teman-teman, tap-tap layar. Biar kita itu direkomendasikan oleh TikTok. Begitu ya. Nah, kemudian juga teman-teman jangan lupa juga untuk mengikuti, karena ada banyak di luar sana akun-akun Edis TV tiruan. Jadi pastikan teman-teman mengikuti yang orisinal ini. Kita followers kita itu sudah mau hampir 800.000 ya teman-teman ya. Pastikan teman-teman follow. Nah teman-teman juga jangan lupa untuk kirim 1 orang per orang itu love orange ya. Love orange. Begitu. Ya, kalau ada tulisan ini join my fan ini, fan club ini. Nah ini teman-teman, itu namanya teman-teman mengirim love orange ya. Banyakin dulu teman-teman tap-tap layarnya supaya kita bisa direkomendasikan. Biar kita nggak kena peringatan terus. Kemarin kena peringatan kita 3 kali. Ya. Yuk, seperti itu. Tap-tap layar, tap-tap layar, tap-tap layar. Selamat malam semuanya. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu ya. Pokoknya selamat malam dimanapun kalian berada semuanya. Support dan dukung terus ya. Bagikan siaran ini supaya semakin banyak yang nonton ya. Mungkin di antara kalian itu ada punya teman, begitu saudara yang ada rencana mau jadi orang Kristen. Maupun bahkan dia malah keluar dari Kristen begitu. Nah, ini cocok sekali nih untuk menonton channel-channel seperti ini ya. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai saja diskusi kita. Ini kemarin udah pernah naik nih, tapi nggak apa-apa. Kita kasih naik lagi dia. Genta Ocha Rodavi. Apakah dia memiliki satu yang baru atau masih saja seperti dulu? Ya, semoga dia sudah berubah nih ya dan bertaubat dari mengikuti orang meninggal di kuburan. Ya, Genta Ocha, apa kabarmu Genta Ocha? Alhamdulillah sehat, Dis. Oke, gimana Genta Ocha? Jawaban kemarin gimana? Yang mana itu Genta Ocha? Karena saya lupa ini. Karena ada banyak yang naik ke sini tuh. Oh, yang aku bilang yang bawa Kristen pertama kali ke Indonesia ini siapa? Nah, jangan pura-pura lagi kau nggak ingat, Dis. Astaga. Yang kan udah saya bilang Bang, Indonesia ini kan banyak. Udah selesai belum? Kalau selesai biar saya jawab.
Jangan panik gitu loh. Kenapa ketika kalian bertanya, giliran saya jawab panik gitu loh. Panik. Ayo coba. Udah siap belum? Siapa yang pertama kali bawa Kristen ke Indonesia? Diulang lagi kan? Diulang lagi kan? Coba. Iya, ke daerah mana dulu? Contohnya misalnya ke daerah Sumatera Utara, itu ada yang namanya no mention. Daerah Jawa dulu aja kita ambil. Oke, baik. Kita lihat di internet ya. Siapa yang membawa Islam ke tanah Jawa ya? Gimana? Kau sejarah agama kau aja kau nggak ngerti, Dis. Aduh. Gimana? Ya beda-beda. Setiap pulau beda-beda. Sejarah datangnya Kristen ke tanah Jawa. Ke tanah Jawa. Ya beda-beda gimana? Setiap pulau tuh beda. Nih, baik. Saya bacakan. Sejarah Kristen di tanah Jawa pertama kali itu dimulai. Kau sendiri aja kau nggak ngerti, Dis. Aduh ampun. Dijawab marah-marah. Gimana sih? Kau bilang ilmu kau tinggi, Dis. Kau agama kau Ini sendiri sedang kau saya nggak jawab ngerti. ini. Astagfirullah. Sedang saya jawab nih. Gimana? Datang-datang marah-marah kesurupan. Lagian mau yang datang membawa Kristen ke Indonesia itu mau Udin mau Joko, itu yang menjadi masalah apa? Cara agama sendiri lihat internet. Maksa ketawanya. Lucu ya. Waduh, mati aku, Dis. Aduh. Ih, maksa bener ketawanya. Yaudah, kamu nonton dulu di bawah sana. Coba apalah urgensinya teman-teman, siapa yang membawa Kristen ke Indonesia? Urgensinya itu apa? Terus kalau misalnya yang bawa Udin berarti jadi salah gitu. Saya tidak habis pikir ya. Saya pikir mereka itu mau membahas isi atau ajaran Kristen itu gitu loh. Di mana kesalahannya gitu. Ternyata cuma siapa yang membawa ke sini. Begini loh, logikanya itu begini loh. Kristen itu tidak jadi benar ataupun tidak jadi salah karena yang bawa ke Indonesia itu namanya Udin atau Joko. Ini logika kalian itu di mana gitu loh. Aduh, memang berat ngomong sama mereka ini, saudara. Dibutuhkan yang namanya energi yang banyak, teman-teman. Perlu kita oskadon, paramek, panadol, nah itu perlu. Besok saya harus pakai koyo di sini nih dua-duanya. Bang, kenapa pakai koyo? Pusing ngadepin kalian. Besok saya pakai koyo dulu lah, besok pakai koyo saya. Oke, kita kasih naik ada Bang Beng. Oh, dia naik lagi dia Bang Beng. Bang Beng batu-batu. Ya, silakan Bang Beng. Nyalakan kamera dulu yuk. Ya sesuai dengan judulnya itu, asal mikir dikit aja ya pasti keluar dari agama Islam. Ya, silakan Bang Beng. Apa yang mau Anda bahas nih? Yang tadi lanjutin yang kamu kick saya 2 kali. Sebenarnya nggak perlu di-kick kalau diskusi. Kita kan dapat edukasi, betul nggak? Ya masalahnya kamu aja batuk-batuk terus, gimana? Jawab juga enggak, gimana? Lagi cuaca di Jakarta. Aku kan nggak tahu Jakarta lagi hujan lebat banjir. Sekarang kita lanjutin nih yang tadi siang. Begini,
Coba kamu simak ya, jangan saya sampai ngulangi lagi nih. Apakah kamu setuju bahwa yang diajarkan Yesus dengan yang diajarkan Muhammad itu berkontradiksi? Tidak. Tidak setuju. Baik. Apakah kamu tahu bahwa Tuhan Yesus mengajarkan bahwa di dalam hidup yang akan datang, di dalam hidup setelah kebangkitan orang mati, itu tidak ada kawin dan dikawinkan? Tahu Dalam itu? ajaran Enggak, tahu dalam itu enggak? Inilah kamu ini kalau ditanya, kamu tahu itu enggak? enggak. Oke, baik, saya tunjukkan. Langsung saya bacakan saja lah biar nggak buang-buang waktu. Gini, pernah ada satu sekte atau satu golongan dari orang Yahudi dari sekte Saduki. Nah, orang-orang Saduki ini mereka itu tidak Udah kamu malesnya jelasin. sama kamu nih. Iya, kamu udah dengar itu. Udah kamu bahas. Terus bagaimana kamu bilang nggak tahu? Gimana? Edis kan dapat sepaham seilmu yang Edis dapat. Oke, paham kan sampai sini? Oke. Dan orang lain, apalagi bicara keimanan ini sensitif, dia dapat juga pemahaman dia yang dia dapat dari yang diimaninya. Ketika berbeda, kan saya mirroring, itulah bedanya Islam sama Kristen. Selesai nggak? Ketika iya, berarti kesimpulannya apa yang diajarkan Muhammad dengan apa yang diajarkan Yesus kan bertolak belakang. Kamu tadi datanya ada sejak, masa diulang lagi sih, Dis? Jadi pinter dong. Iya, udah buntu ini ngomong sama kamu, buntu. Ya, kamu di bawah saja. Enggak ada ujungnya nih kalau ngomong begini. Ngomong dibilang beda yang diajarkan. Satu mengajarkan manusia besok tidak ada kawin-mawin, satu mengajarkan bukan cuma kawin-kawin, pesta. Gimana? Oke, kita kasih naik ada sekop domba. Maksudnya gimana ya sekop domba ini? Yaudah, nggak apa-apa, kita turutin. Sekop domba. Ya. Halo sekop domba. Ya, Dis, ini mau Nah, nyekop silakan, kamu kira-kira silakan kemana nyalakan ini, kamera Dis? dulu. Enggak, saya ini mau nyekop kamu ini. Iya, Gimana nih caranya nih? kameranya nyala dulu kalau kamu mau nyekop saya. Nih saya bantu tuh. Ya, ini di sini. Sudah saya bantu untuk Di sini menyalakan kamera. Lagi hujan ini, Dis. Ya udah tidur sana. Mau sekop saya tapi kamu Gimana kamu mau menyekop saya, nyalakan kamera aja kamu gak berani. Ya silakan. Ada aja kelakuan mereka. Oke, kita kasih naik ada Zul. Mau menyekop Edis. Tapi gimana ini cara nyalakan kamera? Ya Zul. Halo Zul, apakah Anda Muslim? No. Ya, Muslim Zul. Muslim. Oke, jangan ada asap-asap suara Zul. Ada asap-asap begitu. Umur berapa Zul Anda ini? Oh ya. Oh, maaf. Anda umur berapa ini? 30. 30. Oke. Nah, kalau nanti TikTok kadang-kadang TikTok di error dibacanya katanya anak-anak gitu loh. Oke. Ya, gitulah. Oke, gimana ya, salam Zul? dulu sebelumnya. Silakan Zul, ya. Sebelumnya saya Kristen. Oh, Anda Kristen. Pikir saya tadi Anda Muslim. Ya. Anda Muslim, Anda Kristen, dari lahir udah Kristen. Ya, tapi sebab alasan berkawin menjadi berpindah agama gitu. Oh, tadinya Muslim, kemudian gara-gara menikah lalu jadi Kristen. Enggak. Gimana? Awalnya Kristen,
Ah, Oh, awalnya Kristen. Sekarang? ya, Muslim. Ini gimana sih ini orang? Oke, Alasan oke. berkawin gitu. Oke, tadinya Anda Kristen, terus berkawin dengan perempuan Muslim, akhirnya menjadi seorang Muslim Benar. gitu. Ya. Oke, lalu sekarang apa maksud dan tujuan Anda naik kemari? Gini Bang Edis, selama saya menjadi mualaf, gini ya, terus terang kurang tenang kan gitu. Kurang tenang. Karena apa yang saya alami ya terus terang saja banyak kekerasan gitu. Oh, kekerasan di dalam ajaran agama itu atau bagaimana? Dari agama juga ada dan juga bukti-bukti. Gitu. Jadi sebelum saya memeluk agama Islam gitu, memang bukan tidak ada kekerasan lah. Memang ada juga, tapi sebagai Kristen itu kan kita selalu mengingati, yang kita selalu mengasihi dan memaafkan. Gitu. Akan tetapi kalau di agama yang saya pegang lah. Oh, tapi teman-teman minta tes dulu nih. Berapa lama Anda sudah menjadi mualaf? Sudah lama lah. Berapa tahun kira-kira? 5 tahun gitu. 5 tahunan. Oke, selama mualaf apakah Anda sholat? Tak pernah. Tak pernah sholat. Ini gimana ini? Tapi bagaimana Anda mengaku Muslim kalau begitu? Apa yang bisa Anda yakinkan supaya kami itu bisa benar-benar percaya bahwa Anda mualaf itu? Bisa nggak Anda membacakan niat sholat atau bacakan satu ayat Al-Quran gimana? Berarti selama Anda mualaf ini Anda ngapain aja ini kalau begini? Ya, coba. Karena ikut agama istri saja gitu. Berarti Anda tidak pernah sholat sekalipun selama Anda 5 tahun mualaf? Gini Bang Edis, selama saya masuk Islam, memang saya ada pernah sholat juga lah. Dan juga pernah belajar, tapi setelah istri saya meninggalkan saya pun secara otomatis gitu kehilangan akal dan tidak memperdulikan agama yang saya ikuti. Oke. Coba buktikan bahwa Anda memang pernah sholat itu. Gimana coba bacaan sholatnya gimana? Karena tes ujian seorang muslim atau enggak itu bisa membunyikan huruf Arab. Oh, silakan. Aduh Bang Edis, kalau itu karena saya tidak mempelajari sungguh-sungguhnya. Jadi berarti Anda tidak tahu satupun ayat. Berarti Anda tidak pernah tahu satupun ayat isi ayat Al-Quran. Kalau bahasa Arabnya pernah menyebut tapi tidak tahu maksudnya. Coba gimana itu? Yang menyebut tapi tidak tahu artinya itu gimana? Salah satu contoh yang auzubillah, macam Bismillah gitu. Iya, diteruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Terus? Gitu saja lah. Nah, gimana ini Anda ini? Berarti begini, saya begini. Berarti Anda ini kepercayaan saya tidak sampai ke sana, Bang Edis. Bukan. Yang saya maksud begini, sebenarnya, bagaimana Anda bisa berkomentar tentang agama Islam sementara Anda sendiri tidak pernah mempelajarinya? Ini Anda tidak adil, sama seperti orang Islam mengomentari Kristen tapi dia nggak pernah belajar. Benar juga. Iya, artinya Anda ini sebenarnya benci sama Islam gara-gara sakit hati ditinggal istri. Bukan karena Anda ngerti agama Islam.
Oh, Tidak gimana begitu juga, Anda Bang ini? Edis. Tidak begitu, Bang Edis. Terus gimana? Terus bagaimana Anda bisa Memang- menyimpulkan Islam itu A, B, C, D, sementara Anda sendiri nggak pernah buka isi Quran? Gimana? Karena alasan dia berkawin gitu. Iya, artinya Anda itu menganggap Islam jelek, Islam begini, Islam begitu, karena istri meninggalkan Anda. Bukan karena Anda mengetahui sesuatu dalam agama Islam itu. Saya walaupun saya berdebat dengan orang-orang Islam, tapi saya tetap bersikap objektif dan adil. Begitu. Saya tidak mau mengikut-ngikuti narasi Anda, sementara bukan karena Anda tahu agama Islam itu apa. Tetapi karena Anda benci, karena Anda ditinggal istri. Udah, saran saya begini saja. Saran saya begini, Bang. Abang sering-sering aja nonton channel ini, ya Bang ya. Kemudian Abang bertobat. Bang, kalau kita mengikuti Udah lama nontonnya Bang Edis. hawa nafsu, kalau kita mengikuti hawa nafsu kita, Bang, itu yang ada itu adalah sebuah kesesatan, Bang. Karena amarah kita itu tidak mengerjakan kebaikan di hadapan Tuhan. Jadi kalau Anda hanya amarah yang Anda ikuti, ya begitu. Bentar lagi juga Anda nanti benci sama Kristen karena Edis kayak begini orangnya. Berarti Anda itu mempelajari agama bukan mempelajari, tapi Anda baper orangnya. Saran saya begitu saja, belajar dulu ya. Nanti kalau Anda sudah belajar baru datang lagi kemari. Begitu ya Bang ya? Oke? Baik, terima kasih Bang. Terima kasih. Ya teman-teman ya, walaupun Anda tahu ya, Anda tahu bahwa saya itu di sini sering berkontra, sering berdebat keras dengan kaum tetangga sebelah. Tetapi saya itu bukan orang tipe-tipe yang berpikir subjektif, enggak. Gitu, ya. Pikir saya Anda mengerti sesuatu tentang agama Islam, ternyata gara-gara istri. Makanya teman-teman, saya itu kalian udah pernah dengar kan? Saya tidak terlalu tertarik begitu terhadap orang yang masuk Islam maupun masuk Kristen karena nikah. Begitu. Tidak terlalu tertarik saya. Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Ada sebentar teman-teman. Sarlimasi. Coba Sarlimasi. Ya, silakan Sarlimasi. Ya, Bang Edis. Ya, apakah Anda Muslim, Bang? Iya, Bang, betul, Bang. Muslim, Silakan, Bang. Silakan nyalakan kamera. Mari, apa yang mau Anda sampaikan? Tuh, sudah saya kirimkan undangan untuk menyalakan kamera. Halo? Ya, Bang. Ya, silakan Bang, Sarlimasi. Bang, nggak kelihatan Bang. Yang kelihatan cuma tangan Abang aja. Iya, Bang. Iya, Bang. Ini aja, Bang. Abang udah malu Bang jadi orang Islam. Enggak. Oh ya Enggak pernah udah. malu, Bang. Ya udah Bang. Kalau nggak malu, coba kameranya dibenerin Bang. Masa Abang diskusi kayak begini? Saya merokok, Bang. Saya lagi merokok, Bang. Saya merokok. Ya udah Bang. Saya cuma mau menyarankan begini Bang. Gini, saya menyarankan begini. Ini kan diskusi lintas agama. Kita membahas agama, Anda membahas Allah dan Muhammad. Karena Anda menganggap Allah dan Muhammad itu sesuatu yang pantas diomongin sambil merokok, saya menghargai orang Muslim yang lain dulu. Jadi saya turunkan dulu. Bagaimana Anda ini ngomongin Allah dan Muhammad? Astagfirullah. Cobalah kamu berikan rasa hormatmu kepada Allah dan Muhammad. Orang Muslim yang lain itu yang nonton juga pasti sepet sama kamu. Kamu ngomongin Allah Muhammad sambil entah apa-apa. Ya, ayo silakan.
Bagus dulu kamu itu. Ngomongin Allah aja kamu sambil begitu. Kita kasih naik ada Grosen. Grosen. Oke, Grosen terpental. Kita kasih naik ada Safwani. Safwani. Ya, selamat malam Safwani. Bang, suara abang macet-macet loh bang. Gimana bisa macet? Ini Iya, macet, suara Anda nggak macet di sini. macet-macet. Oh ya, silakan bang. Anda Muslim? Mungkin jaringan lah. Ya, jelas Muslim, saya di Aceh ini. Muslim dari Aceh. Ya silakan bang. Apa yang mau Anda utarakan? Itu suara apa itu bang? Ada suara-suara berisik itu bang. Apakah dia lagi ngaji atau bagaimana itu? Berisik. Hah? Suara lagi ngaji itu. Oh, iya kan, pantesan mereka ini. Bang, ya dengarlah masuk sini. Gini, kenapa orang Islam kalau baca Quran itu mereka sering meninggikan suara, padahal di dalam Al-Quran itu kalau ingatlah dengan menyebut nama Tuhanmu siang dan malam dengan tidak meninggikan suara. Gimana itu nggak meninggikan suara? Itu udah pakai toa loh bang, pakai toa, bukan cuma meninggikan suara bang. Artinya meningkatkan suara menjadi satu desa. Dengar. Saya akan bacakan satu surat kepada Anda. Ya, sebentar. Ini nggak tahu. Punya Islam di luar aja. Kalau di dalam, abang mungkin belum tahu sebenarnya bagaimana Bang, Islam sebenarnya. Tidak ada orang Islam yang ngerti agama Islam lebih daripada saya. Baik, saya akan bacakan kepada Anda surat Al-Isra ayat 205 ya. Iya. Memang luar biasa mereka ini. Saya balik dulu kamera saya bang ya. Di dalam Al-Quran itu bang, dibilang bang, kalau Anda membaca Al-Quran mengingat Allah, nggak usah lah bang jerit-jerit kayak begitu, apalagi tambah toa. Oke, kelihatan bang? Ini surat Al-Quran, betul? Ya. Jangan macet bang. Oke, coba Anda yang baca. Baca. Ya. Apa ini? Coba baca. Kurang terang. Baik. Oke, saya yang bacakan. Gini aja bang, gini aja. Saya yang bacakan. Pantesan dia buta huruf. Ternyata dia memang nggak bisa baca. Oke, saya bacakan ya. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut dan dengan tidak mengeraskan suara. Nah, kalau ketemu mengeraskan suara, jangan mengeraskan suara. Nah, artinya harus pakai toa. Padahal di sini sudah dikatakan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Ini sudah ada ayat Qurannya, Bang. Kalau dibilang jangan atau dengan tidak mengeraskan suara, justru malah umat muslim dengan memakai toa. Makanya Bang, selama saya ini belajar agama Islam, Bang, apa isi agama Islam itu bertentangan dengan apa yang diajarin ustadz-ustadz. Apa kamu medis? Itu kamu udah baca sendiri pun nggak tahu itu artinya. Ya udah, coba nih. Oke, kita bacakan tafsirnya ya. Kita bacakan tafsirnya mau. Coba yang itu dulu. Jangan lain, jangan ke tempat lain. Yang tadi dulu, yang tadi. Coba yang tadi. Coba. Dulu. Itu kan siang dan petang, sedangkan ini malam. Itu kan bukan untuk mengingat nama Allah. Itu kan belajar anak-anak.
Belajar kalau dia nggak besar nggak ada Baik, semangat. kita bacakan tafsirnya ya. Kita bacakan tafsirnya. Kamu goblok, Dis. Baik, kita bacakan tafsirnya. Perhatikan ya tafsirnya ya. Tafsir Al-Madinah Al-Munawwaroh dan seterusnya ya. Yang kamu coba Nah, dulu, Dis, tenang. Dis, Biar Dis. saya bacakan dulu tafsirnya, tenang. Ya. Surat yang mula-mula ini ditutup dengan perintah untuk berzikir kepada Allah. Allah berfirman kepada nabinya serta orang-orang yang beriman, ingatlah keagungan Allah di dalam hatimu, ingatlah dia dengan apa yang dapat mendekatkanmu kepadanya, baik itu dengan cara membaca Al-Quran, berdoa, bertasbih, bertahmid, bertahlil, dan lain sebagainya. Nah, inilah, ingatlah dia dalam hatimu dengan penuh ketundukan dan ketakutan, dan ingatlah dia dengan lisanmu tanpa meninggikan suara secara berlebihan. Nah, ini bukannya kalian meninggikan suara lagi, malah pakai toa. Bang, kasihan tetangga Anda yang sakit gigi. Kamu kan udah jelasin. Tadi, silakan. sekarang biar saya jelasin. Tadi kan Tapi suruh diam dulu itu. Itu suruh diam dulu karena suaranya mengganggu. Nggak ada istilah yang mengganggu. Tahu kau? Bang, dia pakai toa nggak itu yang di samping itu? Kalau pelajarin Islam, ini Dis. Nggak, saya tanya dulu. Bang, pakai toa nggak itu? Kalau mau pelajarin Islam, mau Ditanya pakai toa nggak, dia malu, dia jawab, dia malu, dia menjawab. Saya tanya dulu, Safwani, saya tanya, dia pakai toa nggak itu ngajinya? Pakai toa. Kenapa harus pakai toa? Malam apa petang itu? Justru ini sudah malam, Pean. Siang dan petang itu bukan menunjukkan siang dan petang itu menunjukkan artinya setiap saat, mau siang mau petang. Loh, kalau Anda hanya Oke, berarti kalau Anda punya pikiran begitu, mengingat Allah siang dan petang, berarti malam nggak usah mengingat Allah ya. Sebentar. Menurut Anda, di situ dikatakan mengingat Allah dalam siang maupun petang. Berarti malam nggak usah Allah diingat-ingat, betul? Dalam siang dan petang. Aduh, kamu ini. Atau gini aja dah. Gini aja. Itu anak-anak membaca huruf-huruf Arab atau mengaji, ya kan? Lalu dibikin ketoa, suaranya keluar. Menurut Anda itu ganggu tetangga nggak? Enggak. Di sini enggak. Itu ya udah nggak apa-apa lah. Ya mau gimana lagi kita ngomong sama mereka ini ya. Kalau ada tetangga yang sakit gigi, tetangga yang ini mereka nggak apa-apa ya. Oh, enak itu dibacain begitu. Kan lain daripada daerah yang lain di Aceh. Bukan seperti daerah kamu. Lain. Oke, sekarang saya tanya, Gubernur sebentar. Gubernur Aceh korupsi nggak? Enggak. Oke, kita bacakan. Baik. Sebentar. Orang Aceh tapi nggak tahu gubernurnya. Baik. Sebentar. Kau bilang enggak, sebentar. Kamu katanya bilang Aceh berbeda. Sebentar. Aduh. Sebentar. Ini jangan ngomong pribadi orang. Kau bilang katanya Aceh berbeda, ternyata sama. Sebentar. Bukan masalah ini, itu masalah agamanya. Aduh, kamu ini deh. Enggak tahu ini. Tadi kamu saya kasih pertanyaan ya, sebentar. Tadi kamu saya tanya, sebentar. Tadi kamu saya tanya tentang Gubernur Aceh yang korupsi, kamu bilang enggak korupsi, betul? Oke, sekarang kamu saya tanya dulu. Kamu tahu nggak yang namanya Irwandi? Sebentar, kamu saya tanya dulu. Tahu kamu yang namanya Irwandi Yusuf? Tahu kamu yang namanya fitnah nggak?
Baik. Kita kasih tunjuk ya siapa Irwandi Kamu Yusuf. nggak tahu orang Sebentar. apa. Tenang, tenang. Inilah yang dikatakan ini ya, asal mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk surga. Mau Anda korup juga nggak masalah. Nah, saya kasih tunjuk Anda siapa itu Irwandi Aceh. Kelihatan ya? Kelihatan? Nih, saya bacakan kepada Anda nih. Nih, kasus korupsi yang menyeret nama Irwandi Yusuf selaku Gubernur Aceh periode 2007 sampai 2012. Nah, makanya Aceh berbeda kan? Gubernurnya nggak korupsi. Ya ini. Ternyata sama. Ayo kita lihat lagi nih. Irwandi Yusuf ya nih. Irwandi Yusuf. Waduh. Kenal Anda dengan ini? Kenal? Kenal dengan rompi rompi ini? Oh, sulit bagi Anda mengakui kenyataan ini ya. Berat, saudara-saudara. Interaksi antara Islam Kristen. Tapi kamu bagaimana ini? Ayo kita bacakan nih. Kita bacakan nih. Kelihatan nih ya, nih. Siapa Irwandi Yusuf nih? Adalah seorang politikus Indonesia, dokter hewan dan mantan aktivis gerakan Aceh Merdeka. Ia menjaga lari. Kok Anda lari? Jangan lari begitu. Ia menjabat sebagai Gubernur Aceh ke-11 dan ke-13. Sekaligus gubernur pertama dari kalangan mantan kombatan GAM. Ya kan? Inilah yang dibangga-banggakan orang Aceh pada waktu itu. Oh, ya kan? Nah, sekarang kita lihat. Nih, sebentar. Kita lihat. Apakah dia korupsi? Nih, kasus korupsi. Perhatikan. Pada tanggal 3 Juli 2018, ia ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan tertangkap tangan sedang menerima suap. Nah, suap. Babi haram, suap halal. Coba dia suruh makan babi. Oh, kamu kasih makan babi sampai jungkir balik gak akan dimakan sama dia. Makanya kalian ini mengharamkan babi. Sungguh sangat babi itu haram. Kamu kasih dia makan babi, jungkir balik dia tidak akan mau. Heran saya ini dengan kalian ini. Kalian ini hanya membangga-banggakan apa sih? Ayo, silakan. Yang berikutnya kita kasih naik ada. Bentar. Saril masih, silakan. Saril masih. Ya Bang, jadi. Ya silakan. Silakan nyalakan kamera Anda. Saril, sebentar. Saril, Anda Muslim? Muslim Bang. Silakan. Ya. Saya undang dari sini untuk menyalakan kamera. Ya Bang. Ya silakan. Jangan gelap-gelapan bang. Nanti Anda jadi nabi loh. Enggak. Sebentar, kenapa Anda gelap-gelapan begini? Apakah Anda sudah malu? Ada lampunya Bang. Gua lagi di dapur nih Bang. Bang, itu ada lampu di belakang itu. Bang, saya tahu dalam agama Islam tuh boleh berdusta. Saya tahu itu. Cuman janganlah dipraktekkan di sini, Bang. Itu lagi Bang. Di ruangan tamu lagi ada tamu. Ya udah, Bang. Kalau Anda sudah malu jadi orang Islam, saya turunkan di bawah ya. Nonton aja di bawah. Iya, nonton di bawah sana. Saudara-saudara. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Sebentar.
Sirvans. Oke, Sirvans dia sudah hilang. Kita kasih naik ada. Sebentar. Grosen tadi udah belum Grosen? Grosen. Ya, halo Grosen. Ya, undang-undang kamera. Baik, saya undang ya. Nah, itu, silakan. Oke. Oke. Ya. Bang Grosen, saya tanya dulu nih Anda ini Bang. Anda Muslim kah? Muslim. Iya, gimana, Mbak? Belum dijawab Bang. Anda Muslim? Silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Gini, apa itu kan Edis pernah bilang. Bang, coba agak headsetnya agak deketin tuh Bang. Mikrofonnya itu Bang, deketin. Oke. Ya. Ya, saya ingat Edis pernah bilang kan tidak ada di dalam Al-Quran untuk perintah naik haji ataupun umroh. Nah, makanya lah, sebentar Bang, saya tidak bilang begitu Bang. Makanya orang Muslim ini susah sekali kalian ini bertobat. Karena Anda yang saya omong aja nggak ngerti, dengerin saya. Saya tidak pernah bilang tidak ada perintah naik haji di dalam Al-Quran. Bukan itu yang saya bilang Bang. Yang saya bilang tidak ada di dalam Al-Quran itu perintah naik haji ke Mekah. Gini, Anda bisa nggak bedakan begini? Dilarang makan dengan dilarang makan di kantin atau di kelas. Bisa nggak Anda bedakan itu? Bisa. Nah, yang saya katakan Bang, tidak ada Bang di dalam Quran itu, wahai umat muslim, naik hajilah kalian ke Mekah. Nggak ada. Yang ada suruh naik haji, tapi bukan ke Mekah. Ya kan? Ya. Cuman saya nanya ke temen ya. Malah ditunjukin di surat apa kemarin udah saya tulis itu. Baik, surat apa? Ayat 97 atau apa ya? Itu katanya untuk Al-Imran. Ali Imran 97. Baik. 97 katanya. Baik, Ali Imran 97 ya. Iya, dia bilang ada. Cuman ya itu saya cross check dulu dengan Oke, sebentar. Kita bacakan ya Bang ya. Iya. Baik, sabar Bang. Surat Ali Imran ayat yang ke-97. Oke. Saya balikan dulu kamera saya Bang ya. Oke. Baik. Ali Imran 97 Bang ya, saya bacakan. Iya. Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas. Di antaranya makom Ibrahim. Siapa yang memasukinya, maksudnya memasuki Baitullah, sebentar saya hilangin dulu nih. Maka amanlah dia. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Bagi yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari, maksudnya mengingkari kewajiban haji itu, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan suatu apapun dari seluruh alam. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Anda, menurut ayat ini, kemanakah orang melaksanakan haji? Baitullah. Oke. Di manakah Baitullah? Di Bakah. Nah, menurut surat Al-Baqarah di sebelumnya ini, Al-Baqarah 96, nih, ini Al-Baqarah 96. Perhatikan.
Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat ibadah manusia adalah Baitullah yang Bakah, kemudian diedit, diplesetin jadi Mekah. Nah, menurut ayat ini tadi, Bang, disuruh naik haji kemana? Bakah. Baitullah ya. Ke Baitullah. Baitullah menurut ayat ini, menurut ayat 96 ada di mana? 96 ada deh. Bakah. Iya, Baitullah Nah. di Bakah. Kemudian karena memang umat muslim tidak senang Bakah, digantilah Mekah. Dan celakalah mereka yang mengganti-ganti isi ayat-ayat Allah dan untuk mengharapkan keuntungan yang sedikit. Dan sesungguhnya mereka itulah yang merubah-rubah ayat-ayat Allah. Nah itu. Jadi siapa yang merubah-rubah isi Al-Quran? Tiada lain, tiada bukan adalah orang-orang Islam. Makanya ada ayat di dalam Al-Quran. Celakalah orang. Nih, saya akan tunjukkan ayatnya nih Bang ya. Saya tunjukkan nih Bang. Oke. Iya betul. Nih, celakalah. Bentar ya. Nih. Inilah kerjaan kalian. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-97. Ayat yang 79. Bentar Bang ya. Al-Baqarah 79. Kelihatan kan? Iya. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu dikatakan ini dari Allah. Dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit. Dengan perbuatan itu. Nah, siapa yang mengganti-ganti tadi tulisan dari Bakah menjadi Mekah? Apakah orang Kristen? Ulama. Iya. Penerjemah Al-Quran ya, para ulama. Siapa yang mengatakan bahwa kitabnya dari Allah? Orang Muslim atau orang Kristen? Muslim. Iya, makanya saya bilang ayat ini berbicara tentang kalian sendiri. Ini loh. Kecelakaan besarlah bagi orang yang menulis kitab, yaitu kalian, dengan tangan mereka sendiri. Lalu dikatakannya ini dari Allah. Kan umat muslim berkata, ini dari Allah, katanya kan. Dirubah Bakah menjadi Mekah. Untuk apa? Biar fulus lancar, ada bisnis umroh. Bisnis naik haji. Kalau bayar lebih bisa lewat jalur khusus, jalur kilat tanpa antri. Itu. Oh, bayarnya mahal. Iya. Oke, Bang, kalau orang biasa, Bang, mau naik haji harus ngantri berapa tahun? Itu dulu saya pernah daftar 12 atau 11 tahun lah. Itu tahun 2015 loh itu saya pernah daftar. Coba Anda punya fulus yang kenceng, oh cepet Bang, ngantri, jalur khusus, VIP, betul nggak? Iya. Iya. Makanya saya bilang demi fulus. Makanya Bang, lagian begini Bang, masa sih kita itu mau berbakti kepada Tuhan, mau menghadap kepada Tuhan, harus ke tempat tertentu. Percakapan antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria itu menjadi satu tolak ukur Bang, reformasi. Ya, begini, perempuan Samaria pernah bertanya kepada Yesus begini, kata orang-orangmu, kata orang-orang Yahudi, ke Yerusalem lah orang menyembah. Tetapi kata kami orang-orang Samaria tidak, tetapi di Gunung Gerizim. Apa kata Tuhan Yesus? Akan tiba masanya penyembah-penyembah benar itu tidak menyembah di Yerusalem maupun di Gunung Gerizim. Tetapi mereka akan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Gitu Bang. Masa Anda mau ketemu, mau berbakti kepada Tuhan harus naik pesawat dulu seolah-olah Tuhan cuma ada di sana. Begitu Bang.
Iya, iya, Lagian iya, sampai iya, sana iya. ngapain sih bang? Cuma lempar-lemparan batu doang. Iya, iya. Sampai Arab Cuman orang ya ngapain itu. sih? Buya Sakur pernah bilang bang, ayolah kita jujur. Sebenarnya naik haji itu apa sih? Naik haji itu seperti mainan anak-anak bang. Kata Buya Sakur. Sampai sana camping-campingan. Betul nggak camping? Ya, Ketika mereka mau lewat itu terowongan di Madinah itu, mereka kan camping di situ. Nih kita kasih ya. gambarnya. Mungkin teman-teman yang Kristen banyak yang nggak tahu nih ya. Nih ya, tenda haji. Bentar. Nih di Arafah nih. Perhatikan bang ya. Ini kan camping-campingan nih mereka ini. Saya balikin dulu kamera saya ya. Nah ini bang, tenda-tenda haji di Arafah nih. Mereka pakai tenda-tenda di sini kan? Nih. Ya, betul. Ini tenda-tenda haji nih. Tenda-tenda di Arafah nih. Nah, sampai sana camping-campingan. Oke. Setelah itu, setelah camping-campingan, Bang, nanti main lari-larian. Nih, sebentar. Nih ya. Lari, Safa, dan Marwa. Nih. Nih, mereka lari Safa dan Marwa nih. Ya kan? Iya, iya. Oke, kita bacakan saja ayatnya ya. Nih. Perhatikan nih. Kelihatan ya. Lari Ya, berjalan antara Bukit Safa dan Marwa adalah ritual wajib dalam ibadah haji dan umroh. Di mana berjamaah berjalan kaki sebanyak 7 kali lintasan di antara 2 bukit kecil. Tuh. Lari Safa Marwa. Habis main lari-larian, lalu main lempar-lemparan. Nah, sebentar. Nih, sebentar ya. Lempar jumroh. Nih, lempar jumroh. Nah. Nih bang. Main lempar-lemparan. Nah ini jemaah haji. Lempar-lempar batu tuh. Dilempar makin gede. Ini tadinya zaman dulu kecil bang. Nah, ini orang-orang nih main lempar-lemparan batu. Nah. Betul? iya, iya. Iya. Tuh, dilempar. Tuh, dilempar tuh. Lempar-lemparan, camping-campingan, lari-larian gitu. Kalau orang Arab yang penting sudah bayar visa belum, fulus belum, sudah booking hotel belum, ya makmur jaya sentosa mereka bang. Anda tahu nggak pendapatan mereka Arab Saudi itu dari haji bang? Pantesan di sana banyak sultan, ini sultan, gitu bang. Habis bang kita dikerjain bang, habis. Gitu bang. Oke, terima kasih. Ya itu kadang kalau nanya ke Ustadz dengan gampangnya mereka kan, saya pernah nanya juga, ini kan Bakkah. Bakkah itu sebenarnya kota di mana, langsung dia bilang, oh itu Bakkah itu Mekah. Setiap saya nanya Ustadz Iya. itu belum. Iya namanya orang sudah senang dirubah-rubah kok. Saya penasaran, saya justru pengen nyari Al-Quran yang lama yang belum pernah dirubah dan mau nyari yang tahu sejarah. Ini Bakkah ini nama apa nih? Harusnya nama tempat kan, kota di sana. Di mana ini sebenarnya? Saya pengen nyari itu data-data. Apa sih susahnya bagi Allah untuk mengganti huruf B itu dengan huruf M? Kalau memang itu Mekah, kenapa Allah nggak tulis saja di situ Mekah? Kenapa harus Bakkah? Huruf M sama B itu kan sama. Misalnya nih namanya, saya pergi ke kecamatan. Siapa namamu? Mudi. Budi. Mudi apa Budi? Sama. Loh kenapa sama? Loh sini kamu muslim. Ya. Ini tulisannya apa? Bakkah. Bakkah itu Mekah nggak? Mekah. Oh berarti Bakkah sama Mekah sama. Berarti Mudi sama Budi sama. Gitu. Gimana ini?
Iya, 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 iya. Gitu, Ya, Bang. oke, terima kasih. Terus ini nih sebenarnya saya masih apa juga, kan teman-teman saya itu banyak juga yang Kristen, kan etis kalau apa namanya narasi kan di apa ya, sebenarnya kitab sebelum Al-Quran terdapat petunjuk dan cahaya. Tanyalah kepada ahli kitab yang sebelumnya dan Betul, sebelumnya. betul. Nah, saya kan membaca kayak apa namanya ya, Taurat itu Ten Command dan cuman yang Injil ini saya juga pengen nanya apa sebenarnya petunjuk dan cahayanya itu apa? Mungkin Di Edis dalam tahu poin-poin Injil utamanya aja. itu, di dalam Injil itu petunjuk dan cahayanya itu sudah jelas. Aku, kata Tuhan Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Begitu, Bang. Oke. Jadi makanya kita semua manusia itu harus mengikuti Tuhan Yesus, Bang. Jangan ngikutin orang yang dia sendiri tidak tahu dia mau kemana. Bang, Muhammad itu di dalam Al-Quran disuruh berkata, dia itu tidak tahu apa yang akan terjadi terhadap dirinya maupun terhadap pengikutnya. Ya, saya pernah dengar itu. Iya, tetapi umat muslim maksa. Pokoknya Muhammad masuk surga. Oh enggak, itu kan si apa dulu Dokter Quraisy ya pernah bilang enggak. Iya. Benar kan? Muhammad itu pernah ditanya dia itu, apakah engkau pasti masuk surga? Muhammad bilang tidak. Sekalipun aku tidak dijamin masuk surga kecuali atas rahmat. Nah, masalahnya Muhammad mendapat rahmat enggak? Di dalam Al-Quran enggak ada dikatakan Muhammad mendapat rahmat. Gitu. Ya. So, kita berikan kesempatannya kepada muslim yang lain ya. Soalnya muslim-muslim yang lain tuh pada mereka gergetan. Oke? Ya, saya juga kadang kasihan kayak Edis ya, sabar gitu ngadepin orang yang ditanya A jawabnya B, jadi itu. Iya. Makanya jangan cuman kasihan, harus kirim paramek, kirim bodrek. Kirimkan ayam gitu kan, kirimkan es teh begitu. Udah tahu stres begini, dibiarin aja. Saya aja ketawa-ketawa sedih kadang ada. Oke, kita kasih kesempatan ya kepada muslim lain ya. Oke, terima kasih Grosen. Ya. Iya, makanya kirim paramek, bodrek gitu. Karena kalian tahu nih, saya ini mengalami yang namanya gangguan kestabilan. Karena apa? Yang dihadapin ngeyel, budek, lelet, lemot. Gimana nggak stres coba? Ada orang datang ke sini, berisik backgroundnya kan, wah klonteng gitu, pokoknya berisik lah. Saya tanya, Muslim bang? Iya. Abang di mana bang? Kok berisik bang? Lagi di mana bang? Kok berisik? Di Surabaya. Padahal yang dimaksud itu, yang ditanya itu lagi di peruangan mana, bukan lagi di mana lokasinya. Kan susah kita diskusi kayak begitu. Oke, kita kasih lanjut, ada Usman Salsina. Ya. Herman saya sudah. Ya, Usman. Halo Usman. Oke. Bang Usman, saya tanya dulu Bang. Abang Muslim Bang? Tidak, saya dari Kristen Katolik. Tapi kok namanya Usman? Ya, itu bekas itu. Ya. Tadinya Anda Muslim? Enggak, saya sudah bilang saya Kristen Katolik aja. Bagus. Bekas apa maksudnya? Itu kalau nama itu rahasianya Bang. Gini Bang, saya Kristen Katolik. Ini abang ini juga. Abang nggak boleh begitu. Jujur dulu. Saya turunkan dulu di bawah. Ini bekas apa? Gini. Janganlah kita itu berdusta. Gini. Janganlah kita itu berdusta.
Kalau di dalam ajaran agama Islam, boleh dusta itu dibolehkan di dalam 3 perkara. Nah, kalau kita jangan begitu ya. Yuk, silakan. Kita kasih naik ada Dimas Wijaya. Oke. Dimas Wijaya. Maksudnya bekas-bekas apa? Anda mau berbelit. Jangan berdusta. Yuk, Dimas Wijaya. Halo Dimas Wijaya. Agak lemot dia teman-teman. Sabar. Oke, Dimas Wijaya kita turunkan dulu ya. Kita kasih naik. Atau kita iklan dulu saja lah ya. Teman-teman sekalian, jangan lupa teman-teman ya, support acara ini teman-teman. Dengan cara tap-tap layar. Teman-teman, 1 orang 1 love orange. Ya. Dan teman-teman jangan lupa untuk menyukai, membagikan siaran ini. Teman-teman. Kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support melalui gift. Karena dari gift-gift itu baru TikTok ini senang. Ya. Tidak ketang-ketang 1 mawar. 1 mawar itu hanya 1.000 perak. Ada orang setahun nonton saya 1 mawar pun tidak pernah ada. Seram. Anda seram. Itu untuk menguatkan Komal ini teman-teman. Karena kalian tahu TikTok ini memang perusahaan yang mata duitan. Iya. Nggak masalah itu ya. 1 mawar seperti itu. Jadi teman-teman. Biar Komal kita ini kuat. Ya. Kuat Komal kita. Nggak sikit-sikit pelanggaran. Kau pelanggaran kau. Karena nggak ada kau udah live. Nggak ada kau giftmu katanya. Memang begitu TikTok emang begitu. Saya udah tanya-tanya emang begitu TikTok itu memang. Jadi jangan disalahin. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik ada Mas Tri Petualang. Ya, silakan. Oke, terpental. Kita kasih naik ada Fantastic Trio. Oke, Fantastic Trio. Terima kasih Bang Samson. Fantastic Trio. Halo Bang Edis. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Mantap kali Bang caranya itu Bang. Silakan Bang, nyalakan kamera dulu Bang, baru berbicara. Oke Bang, oke. Oke, silakan Bang. Abang Muslim atau Kristen? Kristen lah Bang. Tulang. Bang, di sini Mantap, acaranya Bang, diskusi lintas agama. Iya, mendukung aku Bang. Berarti dia ini baru datang. Mendukung gimana maksudnya? Aku pengen ikut lamamu loh Bang. Iya, maksudnya mendukung itu gimana maksudnya? Aku jempol sama Bang. Oke lah, baik. Terima kasih Bang. Saya turunkan dulu ya. Aduh, sulit juga. Udah menular ini dari sebelah ke kita ini. Teman-teman, sudah saya bilang. Kalau teman-teman mau mendukung, ya mau mensupport, teman-teman itu cukup tap-tap layar saja. Sukai, kemudian kasih love orange. Gratis kok itu semua teman-teman, gratis. Bukan datang, support, mendukung. Bukan begitu caranya. Aduh. Berat ini. Kalau teman-teman mau mensupport, caranya udah saya kasih tahu begitu. Kalau teman-teman bisa juga support secara finansial. Mampir aja loh ke profil ini, di profil ini ada kok itu deskripsi tentang saya.
atau saya tunjukin saja. Teman-teman, kalau teman-teman mau mensupport, sungguh-sungguh support, tadi kan udah saya bilang, tap-tap layar, bisa juga teman-teman support secara nyata tuh di sini. Dukung program saya itu di situ. Itu teman-teman support. Kalau tidak mau support juga nggak apa-apa teman-teman. Tapi nggak usah mengajukan permintaan naik. Terus ngomong saya support. Bukan begitu. Sebenarnya Anda diam saja, nonton, itu sudah bentuk support bagi saya. Begitu. Kalau memang benar-benar mau real, nyata, nah itu sudah saya bikin. Ya. Kita juga ada dukungan support secara finansial. Tuh teman-teman tangkap saja layarnya. Nanti suatu saat ada berkat berlebih bisa support di situ. Itu caranya ya. Sekali lagi teman-teman tolong dimengerti. Jangan saya ngulang-ulang lagi. Aduh. Ya, atau saya bacakan kepada kamu nih sebuah Dan tiadalah bagi mereka itu selain hanya berbicara saja. Dan mereka naik kemari untuk mengatakan suprot, tetapi hanya suprot di mulut saja. Dan tiadalah mereka itu melainkan hanya berbicara saja. Dan orang-orang yang demikian itu adalah orang-orang yang nekat. Nah, kan? Ya, berarti kalau support di situ teman-teman tuh ada di layar tuh. Teman-teman yang nonton di YouTube juga tuh ada tulisan berjalan. Teman-teman, video saya ini nggak ada iklannya. Ketika kalian lihat ya, nih, ketika kalian mengetahui konten-konten saya itu diambil di YouTube, di Facebook, di mana-mana, itu mereka dapat AdSense. Ya. Tetapi video saya itu tidak ada iklannya sama sekali. Zong. Nggak ada iklannya. Begitu. Jadi kalau teman-teman mau support, ya supportnya langsung ke tadi. Karena nggak ada. Dari iklan itu nggak ada. Sedangkan orang-orang bikin konten apa segala macam itu dapat dari iklan. Anda tanya mau Deddy Corbuzier kah, mau siapa? Semua dapat dari iklan itu. Deddy Corbuzier, Raffi Ahmad, terus apa lagi? Atta Halilintar, itu semua bikin konten. Sule, terus apa? Andre Taulani, itu dari iklan. Nah, saya nggak ada iklannya, nol, zong nggak ada iklannya. YouTube saya yang asli ya, begitu. Tuh teman-teman ya, oke. Kita kasih yang berikutnya ada. Sebentar teman-teman. Dwi Purnab. Oke. Dwi Purnabakti. Dwija ya. Dwija Purnabakti, silakan nyalakan kamera. Halo Dwija Purnabakti. Nah, kan? Menceret. Oke, kita kasih naik ada Regar. Ya, silakan Regar. Halo Regar. Kamu sih, Abang. Halo saudara Regar. Kan naik, tapi sudah dinaikin, diam. Kita bersihkan dulu ya. Kadang-kadang mereka ini teman-teman ngajukan permintaan naik tuh nggak sadar. Itu karena dia mungkin baru nginstal TikTok, nggak tahu TikToknya apa gitu kan. Oke, kita putar dulu ya, kita bersihkan dulu tamu-tamunya. Ini sedang saya putar teman-teman, biar bersih yang ada di kolom antrian. Adela. Nggak apa-apa, kaget aja kok kaget, Kam. Apa, Bang? Halo Adela. Halo. Oke, Adela ini kayaknya ini dari cara ngomongnya kayaknya dari orang Karo ya, betul? Betul. Betul.
Kalau orang Karo itu apa? Beru apa? Sinulingga. Sinulingga. Gua Oke kan lah. gaya bulan ini. Oi. Abang orang apa? Orang Lampung. Bandar Lampung? Iya, pernah ke Lampung? Belum. Belum. Bang Edis itu kata orang ini. Abang suku apa? Suku Batak. Sumpah. Ya, Terus abang kok tahu aku Karo? Ya dari cara ngomongnya, Kenapa, Bang Wan? dari cara ngomongnya begitu kam gitu kan biasanya orang Karo itu pasti. Gak mungkin kam Iya. tapi orang Sumedang kan gitu. Iya, tapi kok bisa tahu ya gitu? Ya tahu lah, masa nggak tahu. Tapi Bisa-bisanya ngomong-ngomong tahu. Adel, itu filtermu filter apa itu? Kenapa jadi begitu? Coba tanpa filter coba. Kenapa? Iya kalau ini udah tanpa filter. Kenapa? Coba tanpa filter, coba. Karena sekarang manusia zaman sekarang penuh dengan kepalsuan. Aku nggak palsu. Ya udah coba tanpa filter kalau begitu. Coba tanpa filter. Palsu loh, agak lain abang ini weh. Iya maksudnya kalau cuma filteran saya juga bisa jadi cantik sebentar. Saya bikin filter saya yang cantik ya. Coba abang jadi Oh cantik. bisa, saya bikin saya jadi cantik bisa sebentar. Sabar. Ku bikin saya jadi Artis cantik abang. ya. Abang artis. Waduh. Kenapa abang Ngapain? jadi pucat kayak gitu? Nah, bisa kan saya kalau jadi cantik ya. Bisa. Coba hilangin filternya. Jir kata orang ini. Nah, ya udahlah kalau begitu. Ya udahlah Adel. Terima kasih ya. Selamat malam Adel. Abang Edis TV itu Edis apa? Jelas. Nyanyi. Kalau orang cantik bisa orang filteran sekarang ini saudara-saudara. Ya jangan penuh kepalsuan. Kita yang orisinil saja kenapa sih? Tuh orisinil toh. Kita kasih naik ada. Saya itu teman-teman orangnya itu paling orisinil teman-teman. Saking orisinilnya disangkain saya nggak menghargai. Lu iya. Datang ke sebuah acara pakai sandal jepit. pakai ya memang begitu sehari-harinya juga begitu gimana. Oke, ayo kita kasih naik ada sebentar ya. Kurizuto. Ya, silakan Kurizuto. Halo Kurizuto. Muslim ya, Halo, Pak? selamat malam Bang Edis. Selamat malam juga, Bang. Muslim ya, Bang ya? Kebetulan saya Kristen Katolik. Ada pertanyaan yang mau saya tanyakan. Apa itu, Bang? Silakan, Bang. Ini pertanyaan tapi dari teman saya ya, Bang. Apa itu? Teman Anda Muslim atau Kristen? Muslim. Oke, Gitu. apa pertanyaannya? Penyalipan Yesus itu karya Allah atau karya setan? Penyaliban Yesus karya. Ini lagi pertanyaan. Oke, maksudnya karya itu apa, Bang? Maksudnya penyaliban karya, saya tanya dulu, Bang. Apa itu karya itu maksudnya? Kita bicara salib dulu, Bang ya. Kita bicara salib dulu, Bang. Salib itu apa sih, Bang? Mbak ya, kita bahas dulu, Bang ya. Salib dan asal usulnya ya. Kalau Anda katakan bahwa salib itu karya daripada Tuhan itu, Anda sebenarnya sedang melawan yang namanya sejarah, Bang. Bentar.
Kadang-kadang kita ngomong salib ini Anda nggak ngerti salib yang saya maksud itu apa ya. Bentar. Sabar ya Bang ya. Sabar Bang. Salib itu Bang, itu bentuk daripada penyiksaan Bang. Nih ya, saya kasih tunjuk kepada Anda asal usul salib ya. Aduh. Sabar ya Bang ya. Oke, sumber kita dari Wikipedia ya Bang ya. Nih. Kita akan bacakan dulu sumber-sumber ya. Oke. Ini Bang ya. Gak apa-apa Bang. Gak apa-apa, kita turutin maunya mereka. Nih. Penyaliban adalah salah satu bentuk hukuman yang diterapkan dalam kekaisaran Romawi. Dan orang-orang yang paling terkenal karena hukuman salib oleh pemerintahan Romawi adalah Yesus Kristus. Nih, asal usulnya dari mana ya Bang ya, kita bacakan. Penyaliban adalah metode eksekusi hukuman mati di mana terpidana diikat atau dipaku pada kayu salib besar atau balok atau tiang pancang yang dibiarkan tergantung hingga akhirnya meninggal dan dapat berlangsung dalam hitungan menit hingga hari. Metode ini merupakan salah satu bentuk eksekusi terkejam yang pernah ada di dunia, di mana terpidana diikat atau dipaku pada salib atau kayu besar, balok ataupun tiang pancang yang dibiarkannya tergantung hingga akhirnya mati. Kematian merupakan suatu hal yang sangat diinginkan oleh orang yang disalib. Karena tersiksa sekali Bang. Nah jadi menurut Anda, cara menyiksa manusia begini itu, ini adalah karya daripada Tuhan ya. Jadi Tuhanlah yang membuat atau mengajari manusia menyalib ini menurut Anda ya. Betul? Ya. Betul. Makanya teman-teman, di satu pihak kadang-kadang saya menghadapi orang-orang RT sebelah, tapi di lain pihak kadang-kadang kita menghadapi orang-orang kayak begini. Bang, makanya Bang, waktu saya diskusi itu disimak dulu Bang. Waktu kita berkata salib, yang saya maksud salib itu apa sih Bang? Salib itu atau penyaliban itu adalah sebuah metode cara mengeksekusi mati seseorang. Nih, saya balik dulu kamera saya Bang ya. Saya balik dulu Bang ya. Bang, sekarang itu masih dikenal dengan istilah hukuman mati. Ada dengan cara disuntik. Ada dengan cara disetrum, di kursi setrum. Ada dengan cara ditembak mati, ada dengan cara digantung. Nah, zaman dulu Bang, metode-metodenya itu tidak manusiawi, tetapi penyiksaan Bang. Ditelanjangin, kemudian dipertontonkan di muka umum, digebukin, kemudian digantung berhari-hari. Menurut Anda nih, orang terinspirasi bikin metode eksekusi mati seperti itu, dia terinspirasi dari Bapa di sorga. Itu menurut Anda? Itu menurut Anda? Ya. Astaga. Jadi ide untuk memperbuat manusia disiksa, digantung seperti itu, ide itu terinspirasi daripada Tuhan ya. Tuhanlah yang membuat itu ya. Itu kan bagian dari skenario-nya sebenarnya kalau. Abang udah pernah baca Alkitab? Pernah. Baca sampai dari awal, dari Kejadian sampai Wahyu udah pernah? Oh, kalau itu yang belum pernah. Nggak sampai. Iya, pantesan Bang. Makanya begini Bang.
Yang saya maksud tuh begini loh Bang. Jadi ketika kita memandang salib itu, yang saya maksudkan pada waktu itu adalah hukuman penyaliban itu Bang. Kegiatan menyalibkan itu Bang. Itu datangnya dari si jahat. Begitu Bang. Jadi ketika kita bernyanyi ya, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Nah, itu yang kita bahas itu bukan penghukuman penyalibannya itu Bang, tetapi ketaatan, kesetiaan Yesus. Itu loh Bang. Sehingga dia taat sampai mati sekalipun disalibkan. Jadi penyaliban itu Bang, penyaliban Yesus itu kejahatan, pemberontakan umat manusia. Kegiatan untuk menyalibkan Yesus, menyalibkan Sang Mesias, itu kegiatan yang jahat. Datangnya dari si jahat. Begitu Bang. Tetapi dari pihak lain, yaitu dari pihak Yesus, kesetiaan, ketaatannya, ketidak melarikan dirinya Yesus. Tuhan Yesus tidak melarikan diri Bang. Waktu disalib dia nggak lari, apalagi nyuruh orang disuruh-surupain sama dia. Begitu Bang. Makanya kita ada lagu kan. Ku datang pada salib itu, salibku salib. Itu yang dimaksud dari sisi Yesusnya Bang. Nah itu yang waktu itu saya bahas dengan Yusuf PI. Kira-kira gimana ya saya mahamin mereka ini ya teman-teman ya. Bang, terus aku mau nanya yang kedua ini. Sebentar, itu boleh kita selesaiin dulu, orang belum kelar kok. Bang, begini loh Bang ya. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan kebenaran, itu ada konsekuensinya Bang. Waktu ngomong yang benar, itu menyakiti orang-orang Wahyudi, ahli-ahli Taurat. Contoh Bang, contoh. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, bait Tuhan itu seharusnya dijadikan rumah doa. Harusnya dijadikan rumah doa. Tempat kita berdoa, tempat kita melakukan kebaktian. Tetapi pada waktu itu rumah Tuhan itu dijadikan bisnis oleh para ulama. Dijadikan ajang jual beli hewan kurban persembahan. Makanya bait Tuhan pada waktu itu tak ubahnya seperti pasar. Nah, ketika Tuhan Yesus menyatakan kebenaran itu Bang, itu melukai para pemimpin-pemimpin dan bisnis mereka. Sehingga mereka tidak senang. Lalu mereka mengancam ingin membinasakan Yesus. Sehingga mereka bermufakat untuk memfitnah Yesus dan menyerahkannya kepada orang-orang Roma, kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah, dan disalibkan. Nah, jadi perbuatan untuk menyalibkan Yesus Bang, itu datangnya dari si jahat. Makanya kata Tuhan Yesus, iblislah yang menjadi bapamu, karena kamu ingin membinasakan aku. Tetapi dari pihak Bapa di surga, jangan lari dari penyaliban itu. Ketika Tuhan Yesus menghadapi ancaman, menghadapi sekalipun penyaliban, jangan lari. Seperti nabi tetangga sebelah. Kita hadapi Bang, kita hadapi. Sekalipun dengan penyaliban kita hadapi. Seperti itu Bang. Nah, kesetiaan, ketaatan Yesus, sekalipun disalibkan itu, sampai titik darah penghabisan, nah itulah Bang, keselamatan kita. Begitu. Kalau nggak paham-paham juga, ya susah kalau begini. Udah Bang. Iya nggak ya? Saya tanya, ada paham nggak? Paham. Oke, sekarang satu contoh. Kita kasih contoh yang ini. Semoga nggak ada lagi Bang yang nanya-nanya ini lagi besok. Saya kasih contoh Bang. Kalau Anda seorang penginjil Bang. Oke. Anda memberitakan firman Tuhan. Ada resikonya nggak Bang? Pasti.
Pasti ada resikonya. Misal Bang, misalnya gara-gara Anda memberitakan Injil, rumah Anda dibakar sama kadrun misalnya. Nah, tetapi Bang, Anda tidak melakukan pembalasan. Anda tetap setia memegang teguh firman Tuhan. Nah, karena Anda tetap setia memegang teguh firman Tuhan, Anda tidak membalas kejahatan tersebut, Anda tidak ngerahkan massa untuk membalas kadrun, Anda tetap baik, Anda tetap balas dengan kebaikan. Akhirnya Bang, akhirnya kabar tentang rumah Anda dibakar ini sampailah kepada orang banyak, sampai kepada orang-orang Kristen. Lalu akhirnya Bang, rumah Anda yang tadinya gubuk rumah Anda itu yang dibakar itu. Lalu dibangun jadi rumah yang lebih besar, lebih baik. Pertanyaan saya kepada Anda, apakah orang-orang yang membakar rumah Anda itu punya niatan supaya rumah Anda jadi besar atau gimana? Enggak. Oke. Apakah orang-orang yang membakar rumah Anda itu mereka berjasa membuat rumah Anda jadi besar? Kalau diambil positifnya ya berjasa. Ya kalau berjasa Bang, Abang harus ucapkan terima kasih sama mereka. Maksudnya begini, kalau berjasa, mereka itu harusnya tidak ditangkap polisi, Bang. Mereka itu tidak berjasa, Bang, karena niatan mereka itu buruk. Sama seperti orang-orang yang menyalib Yesus itu, Bang. Niatan mereka itu ingin membinasakan. Ya, Bang. Niatan mereka itu niatan jahat, sama seperti orang yang membakar rumah Anda. Niatan mereka niatan jahat, tetapi Bang, keinginan mereka tidak terjadi. Maksudnya tidak terjadi di situ, artinya rumah Anda itu tidak selamanya terbakar begitu terus hangus, enggak. Ternyata niatan mereka itu ditunggang balikkan oleh Bapa di surga. Mereka ingin membakar rumah Anda, mereka ingin membinasakan rumah Anda, lenyap selama-lamanya. Ternyata itu hanya berlangsung 3 hari saja. Setelah 3 hari kemudian, rumah Anda malah makin besar. Kan begitu. Sama dengan peristiwa penyaliban itu kurang lebih begitu, Bang. Niatan mereka itu ya niatan jahat. Niatan mereka ingin membinasakan Yesus. Tetapi Bapa di surga membangkitkan Yesus pada hari yang ketiga. Begitu, Bang. Jadi kalau pertanyaan Anda, karya penyaliban itu karya siapa? Yang Anda maksud ini penyaliban mana maksudnya? Kesetiaan Yesus kah? Sehingga dia menghadapi penyaliban itu sampai mati? Atau yang mana? Apa yang Anda maksud penyaliban itu? Maksudnya karena kalau ngomong penyaliban itu kan orang-orang yang menyalib Yesus dan Yesus yang menghadapi mereka. Kan itu. Ada 2 sisi itu, Bang. Begitu, Bang. Tetapi kalau yang Anda maksud penyaliban di situ maksudnya adalah kesetiaan Yesus kepada Bapa di surga, rela disalibkan, itu tentu datang dari pihak Bapa di surga. Begitu, Bang. Ya berarti karya Allah begitu lah ya. Ia berbicara mengenai kesetiaan Yesus menghadapi penyaliban tersebut. Karena di Taman Getsemani, kan Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di surga. Ya Bapa, bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu. Apa kehendak Bapa di surga itu? Untuk menghadapi penyaliban itu. Begitu, Bang. Ya, Bang. Seperti itu. Oke? Sudah. Semoga Anda paham ya, Bang ya. Makasih, Bang Edis. Baik, sama-sama, Bang. Saya turunkan ya, Bang ya. Oke, makasih, Bang ya. Sama-sama. Iya, kadang-kadang teman-teman, banyak orang itu ngikutin omongan-omongan orang latah. Dia nggak ngerti apa yang saya omongin. Contohnya siapa? Deki Geragas. MYM, Rudi Iskariot. Nah itu sama itu. Seperti itu ya. Lea silakan.
Kita kasih naik ada. Lagian teman-teman silakan nonton saja ya. Itu udah saya upload loh videonya di YouTube saya. Tonton saja. Muhammad David ya silakan. Halo Bang Edi. Ya silakan Bang, nyalakan kamera Bang. Muhammad David. Abang dongeng mulu dari tadi. Iya, nyalakan kamera dulu lah. Jangan dongeng terus Bang. Yang dongeng itu dada Muhammad dibelah. Dibuka, diambil. Gimana? Ini mau Anda dongeng nih? Maka dibelahlah dada Muhammad. Diambil. Diambil hatinya, dicuci pakai air jam-jam, dicuci. Itu yang dongeng. Kenapa Abang benci? Abang malah enggak. Ya udah, kamu berani nggak nyalakan kamera? Nggak bisa, gini aja berani nggak kamu? Udah tidur sana, tidur di bawah sana. Begini, saya kasih tahu sama kalian. Apa ciri-ciri dongeng? Nih ya, saya kasih tahu. Tahun 2014, saya pernah mengajar orang-orang sekelompok mahasiswa dari Universitas Islam Indonesia, UIN. Ya. Nah, jadi teman-teman, pada waktu itu sekitar 2014 itu saya bilang begini. Dari mana kita bisa mengetahui bahwa sesuatu itu dongeng atau peristiwa yang benar-benar sejarah? Contoh, saya kasih contoh ya. Ketika Anda berbicara mengenai penyaliban Yesus, biasanya teman-teman dongeng itu dia tidak bertanggung jawab atau gelagapan ketika ditanya tahun kejadian dan lokasi kejadian. Contoh, saya kasih contoh. Pada waktu kita SD, kita pernah mendengar cerita kancil mencuri timun. Pernah dengar kalian? Pasti pernah dengar kalian. Kancing nyuri timun. Coba tanya, kejadian di mana? Di ladang timun siapa? Dia pasti nggak bisa jawab itu. Terus tahun berapa kejadiannya? Dia pasti nggak jawab itu. Terus misalnya, saya kasih contoh lagi. Malin Kundang. Pergi ke Sumatera Barat, itu ada cerita Malin Kundang. Tanya, kejadiannya ada ya, lokasinya ada. Tahun berapa kejadiannya? Pada masa pemerintahan siapa? Pasti nggak bisa jawab. Karena biasanya dongeng-dongeng itu seperti itu. Nah, tetapi ketika kalian membaca Injil, misalnya di dalam peristiwa penyaliban Yesus, itu ada. Pada waktu itu gubernur, pada waktu itu di wilayah Yudea, karena pada waktu itu Israel itu dikuasai oleh pemerintahan Romawi. Jadi itu termasuk wilayah jajahan orang-orang Romawi. Jajahan orang-orang Roma. Nah, orang Roma pada waktu itu menempatkan di situ gubernur pada waktu itu. Namanya Pontius Pilatus. Ada. Pada waktu Pontius Pilatus menjabat sebagai gubernur di wilayah itu. Dan Herodes sebagai raja wilayah. Ada tempat kejadiannya, lokasinya ada, tempat kejadiannya ada. Sekarang kamu saya tanya balik. Muhammad dilahirkan pada masa pemerintahan siapa? Memble kau. Orang Muslim sampai hari ini suruh tak jawab. Pada masa pemerintahan siapakah Muhammad dilahirkan? Gak akan bisa jawab. Makanya ada satu buku. Buku itu ditulis oleh Robert Spencer. Yang berjudul Did Muhammad Exist? Apakah Muhammad itu benar-benar pernah ada? Kalau kita baca Injil, Yesus dilahirkan pada masa pemerintahan siapa? Pada waktu itu Kaisar Agustus yang memerintah pada waktu itu. Dilahirkan pada masa pemerintahan Kaisar Agustus, disalibkan pada masa Gubernur Pontius Pilatus. Ada.
Jadi bukan peristiwa-peristiwa yang dongeng-dongeng. Tahun 700. Nggak usah di Arab. Nggak usah di Arab. Di Indonesia tahun 700. Pergi Anda ke Museum Gajah samping Monas. Lihat di situ sejarah bangsa Indonesia. Bahkan kerajaan tertua di Nusantara, di Indonesia, dulu namanya belum Indonesia, itu adalah Kerajaan Kutai Kartanegara. Lokasi tepatnya itu di Kutai sekarang, Kalimantan. Ada di situ raja yang memerintah pada waktu itu, namanya Mula Warman. Ada prasastinya. Tahun 300 saja, itu tahun 300, tahun 400 itu Mula Warman. Abad ketiga, abad keempat. Tahun segitu saja sudah ada masa pemerintahan di Kalimantan. Di Arab tahun 700 belum ada pemerintahan. Makanya Muhammad tidak diketahui dilahirkan pada masa pemerintahan siapa. Paling-paling kalau ditanya sama mereka pada waktu pemerintahan Anis. Gimana? Coba naik sini Muslim. Saya tanya sama Anda, naik sini Muslim, saya tanya, Muhammad dilahirkan pada waktu itu siapa yang memerintah? Coba. Kita kasih naik Gus Saleh, silakan. Silakan Gus Saleh. Meninggal. Silakan nyalakan kamera Gus Saleh. Bentar. Nah itu kok gelap-gelapan. Sebentar. Nah, silakan. Muncul. Bentar Des. Bentar nggak muncul nih, bentar loh. Bismillah. Ya. Oke, Gus Saleh, kita berbicara mengenai historical ya. Kita berbicara mengenai historical Muhammad ya. Oke. Saya pernah membaca sebuah buku yang berjudul Sirah Nabawiyah. Pada waktu itu Muhammad katanya sedang berbaring di pembaringan. Lalu tiba-tiba atap rumahnya itu terbuka dan datanglah dari situ malaikat membawa kepada Muhammad nampan emas yang berisi iman dan kebajikan katanya. Jadi iman dan kebajikan ditenteng-tenteng di nampan. Kemudian akhirnya dada Muhammad itu dibelah. Dibelah. Kemudian diambil lah itu hatinya, entah hati entah jantung lah itu katanya. Terus dibawa itu jeroannya itu. Ya. Dibawa, dicuci dengan air zam-zam. Kucur. Ya pasti nggak pakai rinso nyucinya ya. Lalu akhirnya dimasukkan lagi ke dalamnya. Lalu ditambahkanlah iman dan kebajikan yang dibawa dalam nampan tadi itu. Dimasukkan ke dalamnya. Pertanyaan saya kepada Anda. Apakah itu peristiwa historical atau dongeng-dongeng isapan jempol? Silakan. Oke. Yang disebut emas sampai sekarang masih ada emas kan? Ada. Ya, teman-teman siapin paramek bodrek sama saya ya. Silakan. Diibaratkan di napan tadi, kenapa emas? Karena kan yang paling bernilai kan emas. Kan gitu. Yang ditanya apakah itu peristiwa, apakah itu historical? Apakah itu peristiwa-peristiwa yang historis benar-benar terjadi atau hanya dongeng? Benar. Benar terjadi. Edis kan tadi Edis kan tadi bernarasi. Oke, berarti dadanya dibelah. Kan mulai. Tadi kan Edis bernarasi. Yang namanya dongeng itu tidak ada sejarahnya. Setuju? Setuju kan? Bukan itu yang saya bilang. Yang namanya dongeng sebentar. Saya ulangi lagi. Kasus emas. Ya kasus emas napan tadi, apakah itu dongeng atau tidak bisa dibuktikan? Itu kan yang disinggung. Bukan itu yang saya bahas, bukan itu. Apakah peristiwa itu benar-benar terjadi di alam nyata
atau hanya dongeng-dongeng saja? Benar. Oke, baik. Berarti dada Muhammad betul-betul dibelah. Kenapa jadinya kalau dibelah dipasang balik, Yesus saja bisa mati hidup lagi? Lah, ditanya apa? Lari apa? Saya tanya dulu, berarti benar-benar dibelah dadanya? Dibelah dalam arti kata dimasukkan yang kebaikan tadi. Oke. Kebaikan itu sebentar, saya tanya kepada Anda. Kebaikan itu wujudnya kayak apa? Kayak orang Islam. Kejahatan tuh kayak hotel. Gus, pelan-pelan ya. Sebentar, kita ngomong serius nih. Serius nih. Gini Gus. Tutup. Sebentar. Sebentar. Tutup botol. Tutup aqua. Ada fisiknya, betul? Kebajikan. Saya tanya kepada Anda. Kebajikan itu ada fisiknya nggak? Tidak. Oke, lalu bagaimana perlakuan? Tenang dulu, Gus, tenang. Lalu bagaimana? Amang teh aguy ya. Aguy. Dengar dulu, dengar. Tutup botol ada fisiknya. Atau misalnya lah gini aja dah, yang jelas-jelas dalam bidang operasi. Contoh. Gunting ataupun misalnya ring jantung itu ada fisiknya kan? Nah, itu kalau mau dimasukin memang harus yang namanya dimasukkan secara fisik karena barangnya fisik. Setuju? Iya. Nah, kalau memasukkan kebajikan ke dalam hati, mau memasukkan kebajikan ke dalam hati, kenapa harus dibedah? Orang bukan fisik yang dimasukin. Supaya masuk di otak manusia. Kan timbul pertanyaan, bagaimana cara masukkannya? Secara masukkannya, secara dibedah. Mulai. Jadi, baik. Jadi, Edis, sebentar. Oke, Edis, jadi Edis, sebentar. Sebentar. Tadi Edis beranalogi pasang ring. Tadi kan Edis beranalogi pasang ring. Berarti harus dicolok jarum. Masukkan secara fisik. Nggak perlu bedah sekarang, bisa dari pembuluh darah. Bisa dari pembuluh darah dipasang. Istilahnya bedah, walaupun dicolok sedikit itu bedah. Fisik, ya fisik. Ya kan? Oke, ya. Fisik bedah. Caranya kan tetap dibedah kan. Dalam kebajikan yang di Edis tadi gambarkan, kan dibedah Nabi Muhammad cara masuknya. Edis mau tanya cara bedahnya kayak mana? Enggak, saya nggak tanya cara bedahnya. Artinya memasukkan kebajikan ke dalam hati seseorang, maka dibedah dulu dadanya, dimasukkan ke dalam hatinya. Kalau secara fisik Edis ingin begitu, ya begitu caranya. Tapi kan ini kebajikan. Kebajikan itu kan perlakuan kita tentang kebaikan. Itu kan bisa dengan kita perkataan. Edis, sudah kita bicara agama sekarang lah. Ya sebentar. Baik, sebentar, tenang. Berarti besok teman-teman kita cari rumah sakit Islam. Datang ke rumah sakit Islam bilang, ada keluhan apa Pak? Saya ini ingin hati saya penuh dengan kebajikan. Terus saya harus dioperasi dulu, dioperasi. Bagaimana mungkin memasukkan sesuatu? Tenang dulu, kan tadi Anda udah ngomong. Gantian saya betul? Dengan bedah buku atau bedah buku harus gantian saya dulu ngomong, Gus. Tenang, Gus. Tenang. Gus, bisa saya bicara? Kenapa kau gelagapan ini, Gus? Gus, kenapa kau gelagapan? Tenang, Gus Saleh. Bisa takut mereka teman-teman, ketakutan dia. Bisa saya bicara? Bisa saya bicara? Sedikit aja, disuruh diam. Kata bedah tidak konotasinya hanya ke medis, bisa bedah buku. Yes. Udah. Bisa saya tanggapi? Siap. Baik. Bedah buku, kan kena pelanggaran lagi kan? Aduh. Kenapa? Mana ini? Kenapa? Aman. Pelanggaran itu lah di nomor
Begini, Gun Oke, Saleh. lanjut. Bedah buku itu beda dengan bedah dada. Kalau bedah buku, bukunya dibuka. Kalau bedah dada, dadanya yang dibuka, didedel. Nah, makanya begini yang saya tanyakan kepada Anda. Saya belum selesai ngomong, Anda kok udah gelagapan begitu sih? Jangan gelagapan. Berarti bedah itu tidak mesti ke medis kan? Bisa juga ke fisik bedah buku kan? Oke, Bisa, kan? yang kita bahas kan bedah dadanya Muhammad. Bus, salah kok sadis. Bus, nah, udah apa lagi? Oke, kalau bedah dadanya Muhammad itu dadanya betul-betul di nggak, didedel nggak, dibelah nggak? Seperti bedah buku. Seperti bedah buku, terus gimana ngeluarin dicuci air jam-jamnya? Udah pokoknya bentar. terjawab tadi. Peristiwa pembedahan tidak mesti medis. dada Nabi Tidak Muhammad. mesti medis. Oh, nggak pasti. Ini betul-betul dibedah loh, didedel dadanya loh. Baik, saya bacakan. Bedel. Loh iya, dibelah betul lah. Gimana? Baik, saya bacakan. Bedah buku. Nah, sabar. Perhatikan. Pembedahan dada Nabi ini beda dengan pembedahan buku. Masa bedah buku? Perhatikan. Pembedahan dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menggembalakan kambing. Nah, kemarin tidur, sekarang menggembalakan kambing. Nah, menggembalakan kambing milik keluarga. Tenang, Halimah binti Abu Zuhaib dan seterusnya. Tiba-tiba Rasulullah SAW didatangi dua malaikat. Lalu keduanya membelah dada Nabi SAW, mengeluarkan bagian yang kotor dari hatinya. Peristiwa ini telah dijelaskan oleh Anas bin Malik dalam kitab hadis Sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Perhatikan. Ketika aku sedang berada di belakang rumah bersama saudaraku, menggembalakan anak kambing, tiba-tiba aku didatangi dua orang laki-laki. Mereka mengenakan baju putih dengan membawa baskom yang terbuat dari emas penuh dengan es. Kedua orang itu menangkapku, lalu membedah perutku. Keduanya mengeluarkan hatiku dan membedahnya. Lalu mereka mengeluarkan gumpalan hitam. Berarti betul-betul dibelah, betul? Edis, yang orang operasi tumor kan dibuang yang gumpalan hitam kan, habis itu ditaruh lagi hidup lagi kan. Berarti dibelah betulan, setuju? Iya. Oke. Iya. Oke, baik. Lalu mereka mengeluarkan gumpalan hitam darinya dan membuangnya. Kemudian keduanya membersihkannya dan menyucikan aku dengan air sampai bersih, betul? Nah, berarti operasi betulan, setuju? Setuju. Nah, iya. Sudah. Jadi jangan Anda bilang bedah buku. Gimana? Baik. Bentar, saya teruskan dulu. Saya teruskan. Berarti menurut Anda, kalau ada orang punya penyakit iri hati, dengki, berarti ke rumah sakit Islam supaya dioperasi, supaya iri dan dengkinya itu dikeluarkan dari hatinya. Setuju? Setuju? Sekarang ada sistem laser, pakai laser bisa. Sekarang pakai laser. Oke, baik, pakai laser. Bentar, pakai laser sebentar. Nah, berarti pakai laser, Pak. Tolong Pak, di laser dulu ini Pak. Penyakit iri hati ini di laser dulu, betul? Betul. Ya, hati saya kotor. Oke, berarti penyakit hati itu ada bentuk fisiknya di situ, ada anunya, ada wujudnya. Kayak bersihkan tato, Oh, gitu. Kayak teman-teman, ya, kirim kalian bodrek itu teman-teman, bodrek. Gantian lah. Oke, sekarang terakhir. Lalu pada waktu Muhammad dilahirkan itu, siapa pemerintahan siapa di situ? Siapa raja wilayah di tempat itu?
Nanti aku cari. Kalau itu yang ditanya aku cari nanti. Cari. Itu bukan Al-Quran. Yang Ya sudah, disuruh intinya berarti kami. Muhammad tidak jelas dilahirkan pada masa pemerintahan siapa? Setuju? Ya udah gantian. Iya, maka kita simpulkan tidak lain tidak Gantian. bukan hanyalah dongeng-dongeng Oke, saja. Ya Baik, gantian. terima kasih, Bung Saleh. Terima kasih. Belajar dulu. Kamu udah kena pelanggaran. Nah, kena pelanggaran kamu. Tapi teman-teman jangan salah ya. Saya pernah dengar. Ini yang ngomong nih seorang musisi besar nih, ya, Ahmad Dhani. Saya bahas Ahmad Dhani lagi. Jadi pernah saya menonton video Ahmad Dhani, dia bilang begini. Pada satu waktu datanglah orang Yahudi untuk membuktikan peristiwa Isra Mi'raj. Ya kan? Nonton sendiri videonya, ada itu, videonya masih ada. Cari aja video Ahmad Dhani itu. Nah, Ahmad Dhani, bayangkan sekali Ahmad Dhani loh. Kalau udah ngomong agama, ya seperti biasa mendadak pikun. Jadi tiba-tiba kan banyak orang nggak percaya nih tentang Isra Mi'rajnya Muhammad. Lalu orang tersebut berkata begini, coba angkat kakimu satu. Angkat, berdiri satu kaki. Coba yang satunya angkat lagi, jatuh dia. Tertawa dia. Lalu sahabat Muhammad, katanya sahabat Muhammad, mencabut pedang. Srash. Ketika mencabut pedang, ditebaslah katanya itu jadi dua bagian. Wow. Ahmad Dhani yang cerita ini, ada videonya. Nanti teman-teman bisa edit omongan saya ini dan tempelin dengan videonya Ahmad Dhani. Pertanyaan saya, apakah Muhammad, para sahabatnya, dan orang tersebut hidup di hutan? Enak aja lu main tebas-tebas, emang di hutan? Saya heran, ketika saya mempelajari sosok Muhammad yang digambarkan oleh orang-orang Islam ini, teman-teman. Seperti mereka ini hidup di sebuah tempat yang nggak ada aparatur negara, nggak ada polisi, nggak ada gubernur, sehingga ketika orang main tebas-tebasan seperti menebas ayam. Heran loh. Mana ada orang main tebas-tebasan terus yang nebas gelenggang-lenggong saja pulang ke rumah. Apakah mereka itu hidup di hutan? Masa iya ada sebuah kelompok masyarakat nggak ada sistem pemerintahan? Makanya teman-teman mendengar cerita itu saya teringat dengan buku yang ditulis oleh Robert Spencer. Apakah Muhammad itu sungguh benar-benar ada? Tapi ingat teman-teman, buku itu tidak menyangkal Muhammad itu tokoh historis. Dia tidak menyangkal. Dia hanya berkata begini, sesungguhnya Muhammad yang disajikan oleh umat-umat Islam itu lebih mirip seperti Muhammad yang legenda ketimbang Muhammad yang historis. Jadi sebenarnya teman-teman, marilah kita mencari apa yang sungguh benar-benar dikerjakan, dikatakan oleh Muhammad. Itu yang benar-benar kita cari. Jangan kita terlalu menghalu sehingga kita disuguhkan oleh cerita-cerita Muhammad yang fiksi, yang sebenarnya nggak pernah terjadi. Gitu loh. Makanya kita harus mencari benar-benar figur Muhammad yang historis. Begitu teman-teman ya. Teman-teman, saya sudah kena pelanggaran ini teman-teman, tapi pelanggarannya itu baru satu. Hanya dibatasi wilayah nih teman-teman. Aduh. Gimana teman-teman? Kita lanjut lagi besok. Karena sudah kena pembatasan ini, makanya teman-teman tap-tap layarnya kurang kencang ini.
Oke, coba kita kasih naik satu lagi ya. Sebentar. Nur Josita. Nur Josita. Nur Josita ini belum bisa menyalakan kamera. Saya turunkan dulu ya. Rehat aja dulu ya. Oke lah, rehat dulu. Ya teman-teman, sekali lagi di akhir acara teman-teman, sekali lagi saya umumkan kepada teman-teman, support dan dukung acara saya ini teman-teman ya. Baik dukung secara tap-tap layar, ikuti, dukung juga dengan cara memberikan gift, dan dukung juga secara finansial. Jadi kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support saya juga secara finansial. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube, tuh ada tulisan berjalan di bawah. Pastikan teman-teman nontonnya di akun Edis TV yang asli ya. Karena ada banyak orang-orang yang mengambil video saya ini, kemudian seolah-olah mereka berbuat bahwa itulah support untuk saya. Padahal itu support untuk mereka yang punya channel YouTube itu. Seperti itu. Pastikan teman-teman nontonnya di YouTube saya yang asli. Nah, bagi teman-teman yang mau mensupport saya secara finansial, teman-teman bisa support saya di sini yang tertera di layar saya ini. Sebentar, saya tunjukkan kepada teman-teman. Silakan teman-teman menangkap layarnya supaya tersimpan. Nanti suatu saat teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support saya secara finansial di situ. Kita sudah siaran berapa jam ini teman-teman? Hampir baru 2 jam. Baru mau 2 jam. 3 menit lagi 2 jam. 1 jam 57 menit. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi saja di kesempatan berikutnya.